action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok diabetes mellitus mata kuliah keperawatan menjelang hijau, dan di sini kami dari kelas 5A keperawatan. Perkenalkan, nama saya Sofia Yudhistira. Saya di sini berperan sebagai perawat. Saya Wanda Saika Putri, berperan sebagai pasien. Saya Nanda Dewi, berperan sebagai keluarga pasien. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Sus. Selamat siang ya Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Sofia Bu yang berjaga pada siang ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa benar dengan Ibu Ulan? Ya benar Sus. Benar ya Bu. Ibu Ulan datang bersama siapa Bu? Saya datang bersama saudara saya Sus. Nama saya Endang Sus. Berarti Ibu Ulan dengan Bu Endang saudara Ibu Ulan. Baik Bu Ulan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi luka Ibu Ulan yang tidak kunjung sembuh ya Ibu. Perkiraan waktunya lebih kurang 10 menit dan tepatnya di sini apakah Ibu Ulan dan Ibu Endang bersedia? Bersedia Sus. Baik, setelah itu saya akan menjaga privasi Ibu Endang dan Ibu Ulan. Baik Bu, sebelumnya saya ingin memberitahu Ibu Ulan jika luka yang Ibu Ulan alami sekarang itu cukup parah Ibu. Pengecekan gula darah Ibu Ulan kemarin sudah kami cek sekitar 300 Bu, yang seharusnya harus di bawah 200, sedangkan Ibu 300 Bu. Hah? Serius Bu, setinggi itu? Apakah itu tidak bahaya ya Bu? Iya Bu, apakah itu tidak bahaya Bu? Soalnya adik saya masih muda Bu. Oh iya Bu, jadi begitu Bu, karena kami sudah 2 kali pengecekan ya Bu kemarin, dan Ibu masih di angka 300 untuk pengecekan gula darah Ibu, sedangkan normalnya harus di bawah 200 ya Bu. Dan juga saya ingin bertanya nih, apa yang Ibu Ulan rasakan saat Ibu Ulan terkena luka tersebut Bu? Awal terjadi luka ini tuh saya pertamanya lagi motong sayuran kan Bu. Habis itu terkena pisau. Dan lukanya itu awalnya kecil, lama-lama membesar Bu. Dan saya nggak tahu itu sebabnya kena apa. Dan kakak saya juga sudah memberikan saya obat luka. Begitu ya Bu. Iya Bu, saya juga sudah memberikan obat luka betadin kepada adik saya Bu, tapi luka adik saya tidak kunjung sembuh Bu. Oh, baik Bu, dan saya juga melihat Bu catatan riwayat medis Ibu juga, pola makan serta pola tidur Ibu juga tidak teratur ya Bu, dan di situ juga bisa mengarahkan langsung ke satu penyakit Ibu. Dan saya ingin bertanya sebelum saya memberitahukan ya Ibu, apa ada di keluarga Ibu yang terkena penyakit seperti gula atau yang terdengar diabetes mellitus Bu? Ada Bu, tapi keluarga jauh Bu, tidak keluarga dekat. Berarti ada ya Ibu? Ada Bu. Baik Bu, saya sudah merangkum beberapa informasi dari Ibu Ulan dan Ibu Endang, dan saya juga meminta waktu Ibu Ulan kan sama Ibu Endang. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya Bu, karena saya akan menyampaikan kabar yang mungkin kurang enak di Ibu Ulan dan saudari Ibu Endang. Jadi begini Bu, Ibu Ulan itu terkena penyakit diabetes mellitus Ibu. Mungkin Bu, penyakit diabetes mellitus ini emang tidak bisa diobati Bu, tetapi itu bisa diminimalisirkan Ibu. Caranya bagaimana ya Sus? Soalnya saya masih muda dan saya takut mati Sus. Iya Sus, soalnya di keluarga saya ada juga yang terkena penyakit gula dan dia meninggal Sus. Ya, saya paham mungkin sekarang perasaan Ibu Ulan dan Ibu Endang mungkin sedang kacau ya Bu, karena baru mendapatkan satu berita yang mungkin itu kurang mengenakan. Jadi kalau menurut saya pribadi Bu, dan menurut juga rumah sakit, itu bisa diminimalisirkan dengan Ibu Ulan rutin ke rumah sakit atau klinik perawatan luka Bu, untuk merawat luka Ibu. Boleh saya lihat Ibu lukanya? Dan di sini kita bisa lihat luka Ibu Ulan ini Bu tidak terlalu besar, belum terlalu menyebar Ibu. Jadi Ibu bisa mengatasinya lebih cepat. Dan Ibu Ulan juga termasuk orang yang cepat untuk mengatasinya Bu, walaupun telah terdiagnosa diabetes mellitus. Apa saya tidak akan mati dalam waktu cepat Sus? Soalnya saya masih muda Sus. Iya Sus, dan adik saya juga belum nikah dan saya hanya punya dia Sus.
Nah, saya paham Bu, kalau misalkan untuk begitu, Ibu terus optimis dan tanamkan ke diri Ibu ya Bu, kalau Ibu bisa sembuh dan penyakit itu juga bisa Ibu hadapi dan Ibu obati. Ingat Bu, penyakit itu kalau misalkan kita biarkan saja nanti dia akan menularkan Bu. Ibu terus saja rajin-rajinlah ke klinik, atau Ibu juga jaga pola makan dan pola tidur Ibu. Dan saya juga bilang tadi kalau penyakit itu emang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa diminimalisirkan Bu. Berarti saya tidak bisa sembuh total ya, Sus? Sembuh itu mungkin tidak Bu, tetapi Ibu bisa tetap beraktivitas seperti biasanya kok Bu, seperti manusia layak biasanya Bu. Jadi begitu ya Bu, saya ingin menyampaikan penyampaian kabar buruk kepada Ibu Ulan dan Ibu Endang, dan saya harap Ibu Ulan bisa menerima dengan lapang dada dan Ibu Endang juga bisa membantu saudaranya jika ada kesulitan. Itu mungkin apakah ada yang Ibu tanyakan atau Ibu ragukan? Untuk pertemuan selanjutnya bagaimana ya, Sus, tentang luka saya ini? Baik Ibu, saya sudah menjelaskan tadi tentang penyakit Ibu, dan untuk selanjutnya mungkin kita bisa mengontrak waktu kapan Ibu Ulan bisa mengobati luka Ibu dan kapan Ibu Ulan juga bisa melakukan terapi untuk perawatan luka Ibu. Kapan Ibu Ulan bisa Bu untuk pertemuan selanjutnya? Kalau besok saja bagaimana, Sus? Boleh Bu, berarti Ibu besok siang ya Bu? Ya, boleh, Sus. Besok siang. Dan untuk terapinya ini mungkin cukup sakit ya Ibu, karena di sini kita akan memotong sel-sel mati Bu, dan kayak mungkin Ibu sebelumnya sudah mencoba juga ya Bu. Jadi itu akan kita lanjutkan seperti biasa sampai luka Ibu itu juga terlihat kering Bu. Jadi bagaimana Ibu, bersedia? Saya bersedia, Sus. Oke, baik Bu. Saya tutup pertemuan hari ini ya Bu. Jika ada penyampaian yang salah atau ada yang mengena hati Ibu, saya minta maaf Ibu, dan saya berharap itu tadi Ibu tetap semangat dan Ibu tetap membantu saudari Ibu. Sekian Bu. Terima kasih, Sus. Ya Bu, sama-sama.